Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Bu Dede di pelajaran PAI minggu ini ya. Hari ini kita akan belajar bab 8 tentang memahami sikap kerjasama dan tolong menolong. Tapi sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Tahukah teman-teman apa itu sikap kerjasama dan tolong menolong? Coba diamati dulu kedua gambar ini, termasuk kegiatan kerjasama atau tolong menolongkah? Oke, untuk dapat mengetahuinya kita cari tahu dulu yuk, apa sih kerjasama itu atau apa sih itu tolong menolong? Tolong menolong artinya membantu meringankan beban orang lain. Tolong menolong ini dapat diartikan juga sebagai kerjasama. Jadi tolong menolong dan kerjasama artinya sama, yaitu membantu meringankan beban orang lain. Tolong menolong ini dan kerjasama termasuk perilaku terpuji atau perilaku yang baik. Dan ketika teman-teman melakukan sikap tolong menolong dan kerjasama, maka akan banyak manfaat yang teman-teman peroleh. Nah, lalu boleh nggak sih tolong menolong ini dan kerjasama dilakukan dalam hal yang tidak baik? Tentunya tidak boleh. Tolong menolong hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan saja. Nah, bahkan agama Islam pun mengajarkan agar kita saling tolong menolong, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 ini Allah menjelaskan bahwasannya kita hanya boleh saling tolong menolong dan kerjasama dalam hal kebaikan saja. Gimana nih Bu kalau misalkan kita kerjasama atau tolong menolong dalam mengambil rambutan milik tetangga, boleh enggak? Menurut teman-teman gimana? Boleh enggak? Tentunya tidak boleh. Lalu bagaimana kalau misalkan kita kerjasama atau tolong menolong ketika ujian sekolah, boleh atau enggak? Tentunya tidak boleh juga. Contoh perilaku tolong menolong dan kerjasama. Nih, perilaku tolong menolong dan kerjasama ini dapat teman-teman lakukan di mana saja. Pertama, tolong menolong dalam lingkungan keluarga. Pertama, teman-teman bisa membantu pekerjaan yang ibu dan ayah teman-teman lakukan, baik diminta ataupun tidak. Mau itu menyelesaikan pekerjaan rumah, memasak, mengepel, atau menyapu rumah. Selanjutnya, teman-teman bisa mengajari adik teman-teman belajar. Nih, kan sekarang belajarnya lagi di rumah nih. Kalau teman-teman punya adik dan dia tidak bisa mengerjakan atau belajar materi pada hari itu, teman-teman bisa membantu mengajari adik teman-teman. Yang kedua, tolong menolong dalam lingkungan sekolah. Nanti ketika kita masuk sekolah lagi, teman-teman bisa mempraktekkan ini ya. Pertama, teman-teman bisa berbagi makanan dan minuman. Jadi jika ada teman yang tidak punya makanan dan minuman, teman-teman boleh berbagi dengan teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa mengajari teman-teman ketika di sekolah belajar mengerjakan tugas, dan teman-teman juga bisa rajin belajar bersama teman-teman ketika di sekolah. Nah, rajin belajar emang termasuk tolong menolong? Iya, karena selain kita membantu teman-teman kita belajar, kita juga bisa tertolong untuk bisa rajin belajar.
Yang ketiga adalah tolong menolong dalam lingkungan masyarakat. Nah, dalam lingkungan masyarakat ini yang dapat teman-teman lakukan untuk dapat menolong adalah ikut bergotong royong dan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah. Hayo teman-teman, pernah nggak ikutan kerja bakti? Yang kedua, teman-teman bisa menolong tetangga ketika terkena musibah. Misalkan nih ada tetangga yang rumahnya terbakar, atau misalkan tetangga ada yang sakit, teman-teman boleh menolong tetangga tersebut. Nah, lalu manfaat apa sih yang dapat kita peroleh ketika kita tolong menolong? Pertama, selain teman-teman mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman nih sudah meringankan beban orang lain. Yang kedua, teman-teman sudah menunjukkan kebersamaan. Yang ketiga, teman-teman sudah mempererat tari persaudaraan. Yang keempat, teman-teman akan memperoleh banyak teman. Dan yang kelima, ketika teman-teman banyak membantu orang lain, teman-teman juga akan dimudahkan untuk mendapat pertolongan juga. Mau nggak? Pastinya mau dong, makanya kita harus banyak-banyak menolong orang lain, banyak-banyak meringankan beban orang lain sesuai kemampuan kita. Nah teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk materi kali ini telah selesai. Untuk kegiatan selanjutnya silakan teman-teman kerjakan latihan di buku halaman 65 sampai halaman 67 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.